Selamat pagi Sobat setia GBU TV. Hari yang indah dan hari yang cerah diberikan Tuhan pagi hari ini untuk kita. Biarlah kita melangkah dalam tuntunan dan pimpinannya, dan biarlah penuh dengan berkat dan kasih karunia-Nya. Hari ini bersama dengan saya Tania akan membacakan renungan Moment of Inspiration dari LPMI, dan kiranya renungan ini bisa menyegarkan kita semua. Renungan hari ini ditulis oleh Wilfred Soplantila, diambil dari firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 2 Korintus 12 ayat 7. Tema hari ini mengambil tema cara Tuhan melatih kita agar dewasa. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, jalan hidup tidak selalu mulus. Kadang jalan itu bergelombang dan berliku-liku, karena Tuhan mengizinkan masalah, penderitaan, atau tantangan, supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dan dewasa rohani. Dalam bacaan hari ini, kita akan belajar ada 3 kebenaran bagaimana cara Tuhan mendewasakan kita secara rohani. Pertama, Tuhan mengizinkan duri dalam daging supaya kita tetap rendah hati dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Pada ayat 7, Tuhan mengizinkan duri dalam daging supaya Paulus dan juga kita tetap rendah hati dan hidup bergantung kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus memiliki pengalaman bersama Kristus. Tulisan-tulisannya juga sangat mendorong para murid di berbagai tempat agar semakin percaya kepadanya. Duri dalam daging ada yang menafsirkan penyakit atau stres dalam diri Paulus. Apapun itu, semua adalah cara Tuhan menolong dia agar tidak sombong. Kedua, karena dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Pada ayat 8 dan 9. Tuhan sering mengizinkan masalah dan problema dalam kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Sehingga dalam kelemahan, kuasa Tuhan Yesus menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Inilah yang terjadi dalam diri Rasul Paulus, supaya kuasa Tuhan nyata di dalam dirinya. Tuhan mengizinkan duri dalam daging, yaitu utusan iblis, tidak mundur daripadanya walaupun ia sudah berdoa 3 kali. Ketiga, aku senang dan rela di dalam kelemahan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pada ayat ke-10. Allah menghendaki Rasul Paulus hidup sepenuhnya bagi kepentingan Kristus.
ketika ia menderita dan lemah, itu memberikan kesempatan kepada Kristus untuk menyatakan kuasanya dalam diri Rasul Paulus dalam mengatasi kelemahannya. Rasul Paulus berkata bahwa dia menerima penderitaan itu dengan senang dan rela supaya kuasa Kristus nyata. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inspirasi. Seringkali Tuhan menghancurkan pemberontakan, kesombongan, egoisme, keangkuhan kita yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya, supaya kita lebih dewasa rohani, rendah hati, dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan, dan dapat dipakai untuk kebesaran nama-Nya. Mari para Sobat GBU TV, kita renungkan bersama-sama renungan pembacaan pagi hari ini. Biarlah kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan selalu dipimpin dalam berkat dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menuntun dan memimpin kami. Biarlah kami bisa merenungkan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan banyak hal yang kami tahu baik di mata-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Sobat setia GBU TV, demikianlah renungan pagi hari ini. Renungan Moment of Inspiration. Dan sampai ketemu di renungan Moment of Inspiration selanjutnya. Tuhan memberkati.